You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sahabat Sapi. Kali ini kita sudah sampai di salah satu kandang. Ini kandang program ketahanan pangan Puspenerbal. Nah, jadi kita seperti biasa udah sampai. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, subscribe dulu biar tidak ketinggalan video dari Sahabat Sapi. Oke, langsung aja kita tanya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya dari Sahabat Sapi Mas. Dengan Mas siapa Mas? Mas Arif. Mas Arif ya. Ini hari ini mau izin Mas Arif. Kita keliling kandang sambil tanya-tanya bisa Mas Arif? Monggo. Oke, dari mana dulu nih Mas Arif? Ini kalau kita di anak kandang farm, ini kita baru masuk pintu utama, kita udah bisa lihat beberapa jantan bor ya. Oh, ini di jantannya ya Mas? Jantan bor milik anak kandang farm. Jadi anak kandang farm itu kita fokusnya breeding Mas. Oh, breeding ya Mas ya? Ya. Breeding, sementara ini kita lebih banyak fokusnya di kambing bor dengan Jawa Randu. Tapi kita juga punya beberapa domba seperti Texel, Garut, ya lokalan, DT, DG sama Garut gitu. Iya. Nah, itu beberapa kita juga punya, tapi jumlahnya masih belum sebanyak kambing. Kambing ya. Total populasi di anak kandang farm sendiri itu sekitar 700 ekor. 700 ekor ya. Nah, mayoritasnya itu kambing. Kambing. Monggo Mas, kita keliling-keliling dikit. Nah, seperti yang dilihat ini kita punya 6 total, kita punya jantan. Itu jantan bor. Oh ya Mas, untuk anak kandang farm ini lokasinya di mana sih Mas? Lokasi tepatnya? Nah, lokasi alamat kita itu ada di Sidoarjo Mas. Sidoarjo ya Mas. Di Pangkalan Angkatan Laut Udara di Lanudal Juanda. Juanda ya. Nah, Lanudal Juanda itu nanti tepatnya di Pusat Ketahanan Pangan Angkatan Laut. Nah, kita itu di sini bekerja sama dengan Angkatan Laut. Oh iya. Untuk pusat ketahanan pangannya. Nah, fokusnya kita adalah untuk memperbanyak kambing dan domba. Tugasnya di sini seperti itu. Ini kita lihat dulu teman-teman. Ini jantannya Mas ya? Nah, itu jantan bor. Jantan bor yang merah. Coklatan. Ini bejantannya. Ada 6 ya Mas bejantan? Ada 6. Ini ada 1. Ada 6. Yang di sebelah sana ada ini ya Mas? 2. Ya, total 3. Terus di koloni. Di koloni ya? Di koloni ada lagi kawin kan. Kita itu ada kawin koloni, ada kawin tubruk juga Mas. Di sini ya Mas? Ya. Proses perbanyakannya seperti itu. Untuk anak kandang farm ini berdiri kapan sih Mas mulai berdiri itu? Kalau anak kandang farm yang di Juanda itu kita baru mulai November 2020 Mas. November ya Mas? Nah, langsung ya sebanyak ini 700 ekor. Populasi langsung 700 ekor ya? Tapi sebelumnya itu kita ada di Tuban. Di Tuban ya Mas? Nah, dan itu dari tahun 2016. Nah, tahun 2016, 4 tahun ketika pandemi kita coba buka peluang potensi baru gitu. Iya. Untuk di Jawa Timur ketemu dengan beberapa mitra yang itu adalah Angkatan Laut. Nah, sehingga kita bisa berdiri di Sidoarjo di Angkatan Laut. Jadi sistem dari anak kandang farm sendiri ini lebih apa, kemitraan atau gimana sih Mas? Kita itu kemitraan Mas. Kemitraan, jadi kita punya ternak yang akan kita perbanyak, terus kita tawarkan dengan beberapa mitra. Iya. Nah, apabila mitra itu berminat, dia bisa membeli dengan konsep titip angon. Titip angon. Oh, jadi kayak, tapi mitranya ini terbatas dari Angkatan Laut atau? Pada awalnya berdiri di Juanda itu kita terbatas Angkatan Laut. Iya. Tapi beriringnya waktu, karena kita punya lahan yang sangat luas di Juanda ini, kita bisa ekspansi lahan yang sangat luas sehingga kita juga terbuka untuk umum pada akhirnya. Jadi buat mungkin teman-teman yang mau bermitra bisa ya Mas? Bisa. Jadi nanti
bisa lah di. Nah ini kita punya ini Mas, betina bur, ini yang dikawinkan dengan jantan bur juga. Nah ini anakannya. Oh ini anakannya Mas. Dengan populasi 700 ekor ya Mas? Ya, kandang di anak kandang farm sistemnya seperti apa Mas? Apa panggung aja seperti ini atau? Kita untuk yang kandangnya sekarang panggung semua Mas. Panggung semua ya? Panggung semua. Itu tingginya bervariatif dari ada yang cuman 50 cm sampai 1,2 ini ya Mas ya. Cm. Nah kita kandang panggung dan baterai untuk betinanya. Baterai. Oh baterai ini yang satu-satu Mas. Jadi satu betina itu satu kandang. Iya. Nah nanti dia punya ini sendiri pencatatan yang sangat rapi. Di sini kita ada nama. Ini nama ternaknya. Nama ternaknya. Jadi kan di anak kandang farm itu semua ternaknya ada namanya. Ada nomornya dan kita pendatanya harus sangat rapi karena kita breeding Mas. 700 ekor. 700 ekor itu cara kita ngeceknya gimana sih Mas? Kalau maksudnya kambing yang mana itu kan sulit juga Mas. Ya, keunggulannya kita di anak kandang farm adalah kita sudah terintegrasi dengan aplikasi pencatatan data ternak. Data ternak itu sendiri nanti akan mempermudah kita mengontrol, mengetahui jumlah ternak yang sangat banyak itu pernah kawin dengan siapa, keadaannya seperti apa, kesehatannya, produksinya seperti apa, susu atau pertambahan bobot badannya. Jadi kita bisa tahu Mas. Jadi seperti yang dilihat di sini ada nomor dan ada scan barcode-nya. Jadi ketika pakai aplikasi HP. Jadi ketika ada permasalahan misalkan bunting atau melahirkan 121 melahirkan tanggal sekian, anaknya berapa, beratnya berapa, kita langsung scan sini, langsung kita isi datanya. Nah, itu untuk manajemen pendataan kita di sini. Karena keberhasilan breeding itu Mas sangat bergantung dengan pencatatan atau recording. Jadi ibaratnya mitra-mitra tadi sambil jalan ya Mas kita lihat. Ibaratnya mitra-mitra tadi kalau bermitra di sini bisa mengecek atau mengakses peliharaannya tiap hari ya Mas ya. Setiap hari. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, melahirkan, terus kalau dia lagi mengeluarkan susu, atau lagi pengecekan badan penimbangan secara berjangka ya. Nah biasanya kita sekali 3 bulan kita timbang untuk mengecek evaluasi pakan Mas. Karena kalau misalkan pakan kita itu nggak terkontrol pasti nanti pertama bobot badan pasti kurang. Ataupun misalkan dia lagi sakit, ada infeksi beberapa penyakit, kita bisa lihat dari bobot badannya. Nah itu kita lakukan secara berjangka. Berjangka ya Mas. Nah kalau ini kita punya koleksi domba. Oh yang domba ya Mas? Yang domba. Yang domba ini kita punya jantan Texel ya Mas? Dan beberapa ekor gemuk lokalan lah. Lokal nih betinanya lokal Mas. Nanti kita dapat cross Texel. Ini di sistem koloni ya Mas kalau domba? Ini sistem koloni. Kalau yang kambing tadi? Kalau yang kambing itu kita ada yang sistem koloni juga Mas. Ada yang sistem baterai. Nah kalau kita di sistem koloni itu nanti pas kawinnya Mas. Pas kawinnya di koloninya. Nah kita tuh ada 3 metode Mas. Tiga metode perkawinan. Nah seperti yang Mas lihat sana, kita itu metode perkawinan yang paling sering kami pakai. Itu setiap sore pejantan dikeluarkan dari kandang pejantan di sebelah sana, kita muterin di 700 ekor betina apakah ada yang birahi atau tidak. Oh dicek secara alami. Nanti kalau biasanya gimana sih Mas tanda-tandanya ketika keliling terus betinanya birahi itu? Ini menjadi penting ketika kita mau melakukan breeding Mas, pengecekan birahi. Karena birahi itu hanya terjadi sekitar 21 hari sekali dan itu lamanya hanya 36 jam. Nggak ada 2 hari ya Mas, 36 jam? Iya, tidak ada 2 hari, 1 hari setengah. 1 hari setengah. Jadi kalau kita misalkan miss di sana proses perkawinan telatnya, jadi kita harus ngulang 21 hari lagi Mas. Jadi ada kerugian pakan di sana, waktu dan sebagainya. Nah kita keluarkan jantan, kita keliling. Kalau misalkan biasanya kalau ada pejantan dan dia lagi birahi, biasanya dia bengok-bengok Mas, teriak-teriak. Betinanya tadi? Betinanya bengok, terus dia biasanya ngadek naik ke atas ininya, teriak-teriak terus kalau misalkan kita mau mengecek langsung ke vaginanya, kita bisa pegang, itu biasanya hangat Mas. Hangat dan merah, bengkak juga.
biasanya juga ada keluar sedikit lendir. Nah, itu biasanya tanda birahi. Iya. Langsung kita turunkan, kita ikat di sini betinanya. Betinanya diikat di sini ya, Mas. Di sini, nanti jantannya langsung ngawinin. Iya. Nah, ngawinin itu metode perkawinan yang pertama. Nah, nanti kita juga ada kawin koloni di sana. Iya. Karena biasanya kita betina yang sudah habis melahirkan, iya, itu ada namanya lama recovery. Iya. Lama dia perbaikan body kondisi tubuh sebelum dikawinkan tadi. Sebelum dikawinkan lagi. Iya. Jadi kita 5 bulan melahirkan, nanti dia recovery dulu, menyusui anak, atau dia istilahnya kita di flushing, Mas. Iya. Pakannya kita naikkan. Nanti setelah kita flushing sekitar 40 hari, nanti kita masukin ke kandang koloni. Kawin di kandang koloni sama pejantan. Nanti kita lihat. Oh, yang itu yang koloni ya, sistem koloni. Koloni. Iya. Kalau yang di baterai juga seperti itu. Iya. Intinya kita kawin, bunting 5 bulan, terus setelah 5 bulan dia harus recovery selama 40 hari. Setelah itu kita masih ada waktu sekitar 2 bulanan untuk kawin lagi. Jadi totalnya kita targetnya nggak boleh 8 bulan, Mas. Dari proses kawin, bunting, menyusui, recovery, kawin lagi harus 8 bulan. Jadi kalau 8 bulan kali kita 2 tahun bisa 3 kali. Jadi kalau kita lebih dari 8 bulan masa breeding itu, kita bakalan rugi, ya, Mas? Rugi waktu, rugi pakan. Nah, kalau ini kita gibas-gibas lokal biasa, Mas. Ini ya juga dikawinkan, Mas? Ya, ini juga. Jantannya belum ada ini, Mas? Ya, belum ya, Mas. Ini masih kita nunggu sekitar 1 bulanan lagi, Mas. Ini sekitar umur 7 bulanan. Nunggu umur juga ya, Mas? Masih umur. Dulu kita belinya ini umurnya masih umur 4 bulanan, kecil. Jadi kita besarkan dulu di kandang koloni, nanti kita bakalan kawinkan dengan Texel yang besar tadi. Yang tadi di sana. Ya. Pejantannya masih 1, Mas ya? Pejantan Texel kita banyak, Mas. Oh, banyak. Di sebelah sana nanti kita. Iya, keliling. Kita ada Texel, ada Merino. Yang ini, Mas? Kalau ini kambing kacang kita. Kambing kacang ya, kambing lokal Indonesia ini. Nah, ini koleksi aja, Mas, ini, Mas. Iya. Kalau ini juga jantannya 1, betinanya 3. Ini masih anakannya yang anak yang merah itu anakannya dulu, ini anakan yang itu. Hitam itu. Ya. Dengan ini ruangan. Ini anak-anakan yang udah agak gede. Oh, ini sapian ya, Mas ini? Sapian. Nah, sapian. Populasi 700 ekor ya, Mas? Iya, 700. Itu pakannya gimana, Mas, kalau di sini? Kita itu pakan itu 3 kali pemberian, Mas, 1 hari. 3 kali pemberian. 3 kali pemberian. Pagi kita bakalan memberikan konsentrat. Iya. Pakan penguat itu biasanya kita kasih 400 gram, Mas, 1 hari. 1 hari per ekor. Per ekor. Ya. Biasanya tuh yang gede-gede. Iya. Sekitar bobot 30-an. Iya. Kambing-kambing buat 30 ke atas. Kalau lebih kecil nanti kita kasih 300. Iya. Nah, itu pagi, Mas, ya? Pagi aja. Konsentratnya kita pagi saja. Setelah kasih konsentrat kita bakalan siang dan sore itu full hijauan. Siang sore full hijauan. Ini biasanya habis ini udah mau ngasih pakan hijauan. Yang hijauannya ya tadi. Ini berapa blok sih? Buahnya kan, Mas ya? Buahnya, Mas. Lihat sepintas aja, Mas. Banyak banget. Dari blok ini blok A ya, Mas. A sampai pojok sana, Mas. Yang ini apa, Mas? Ini bukan ya? Ini juga ini blok M, blok L, blok LMN. Wah, anjing nih. Sampai ke sana. Tiap blok berapa itu, Mas? Tiap blok biasanya si 30, tergantung panjang bloknya, Mas. Ini ada anaknya juga, Mas? Ya, ini yang masih ikutan dengan induknya. Nanti kalau di sapi nanti ikut yang temannya di sana. Iya. Sistem kandangnya berarti tempat minumnya di tengah tuh, Mas ya? Ya, di tengah. Ini blok B 31 sampai 60. Berarti hampir 30 ya? 30. Ya, 30 blok sampai pojok sana, Mas. Sampai pojok sana. Bisa dikembangin nih, Mas ya, kambing Jawa Randu. Ini, Mas, SOP-nya, Mas ya? Oh, ini udah kita berubah, Mas. Ini udah. Lama, iya, udah. Tapi kita pokoknya sekarang itu 3 kali. 3 kali. Konsentrat hijauan. Iya. Ini apa, Mas? Yang ini? Kalau ini kita kandang anakan yang sapi awal. Oh, ini sapian apa? Sapian awal. Biasanya ini yang indukannya itu mothering ability-nya rendah, Mas. Mothering ability rendah. Kurang bisa ngasuh ya, Mas? Kurang bisa ngasuh, susunya itu kurang kencang. Kurang kencang. Biasanya kita sapi lebih awal untuk menghindari mortalitasnya tinggi. Iya. Karena biasanya anakan umur 1 sampai 1 bulan tingkat kematiannya tinggi, Mas. Pantas ini kan masih kecil. Yang tadi ikut induknya sudah besar. Jadi itu yang pinter ya. Ya, biasanya indukan yang dia sayang sama anaknya kita biarin ya, Mas. Biarin supaya
Nggak terlalu repot juga mas, kalau ngasuh anak kecil-kecil nih. Ini kecil banget mas ini. Terlalu repot. Ini anaknya ini sekitar 40-an ekor ada 40 ekor ya mas. Untuk perlakuan di kandang anak apa aja sih mas? Kandang yang kalau anak-anakan itu kita biasanya itu tingkat kematian itu karena ini mas, hipotermia, kedinginan. Nah itu sangat pengaruh di anak kandang farm itu kan kita di hamparan luas, tidak ada penahan anginnya. Nah kita itu biasanya itu kalau siang ini itu bisa lihat mas sendiri mas di video mas. Dimana? Itu suhunya 32 derajat Celcius, ada suhunya. Mau masuk aja mas. Bisa masuk aja mas. Nah, tidur atau gimana tuh mas? Tidur. Oh tidur. Ini biasanya 32 Celcius kalau lagi panas-panasnya. Iya. Nah kalau nanti siang bisa 35 Celcius. Iya. Kalau malam kita bisa sangat dingin mas, turunnya sampai bisa 25, 24. Nah biasanya anakan kecil itu dia kemampuan menyesuaikan suhu tubuhnya itu terlalu rentan lah. Rentan ya mas. Ibaratnya menyesuaikan suhu tubuh yang berganti-ganti dia tidak sangat kuat. Nah makanya kita kandang anakan ini kita sertai dengan lampu inframerah ini. Nah itu menjaga suhunya tetap tidak turunnya terlalu drastis. Idealnya berapa sih mas suhu untuk? Ya 28 sampai 30-an itu nyaman mas. Tapi kalau dia meningkatnya tinggi terus turunnya drastis, pengaruhnya sangat luar biasa. Karena itu membutuhkan energi. Nah biasanya anakan yang kecil itu dia tidak terlalu kuat. Lampu ini beda ya mas dengan lampu biasa itu ya? Beda mas, tingkat kehangatannya itu beda. Tingkat kehangatannya itu beda. Lampu. Lanjut mas, gimana? Nah kita lanjut ke kandang yang lain. Lepas. Ini ya mas pemberian pakan. Nah siang, ini pemberian pakan siang. Biasanya disertai rumput-rumputan dengan hijau-hijauan, daun-daunan, rabah. Sudah dicoper ya mas ini? Sudah dicoper. Nanti kita juga ke tempat coper kalau mau lihat sekalian. Nah kalau ini yang baru-baru banget melahirkan mas. Ini yang baru melahirkan? Baru melahirkan. Taruh sini dulu, nanti taruh di, kalau yang minta taruh kotak lagi ya mas? Ya biasanya kita untuk menghindari terpijak induknya kita masukin kotak mas. Nah, kadang ada yang satu, ada yang dua. Ini yang udah disilang dengan bur tadi ya mas? Ya, ini fosbur kita. Dari telinganya udah kelihatan mas, sama warnanya ya di kepala. Ini lagi makan semua. Kalau yang sebelah ini yang indukannya mau ngasuh, ngikut indukannya. Oh, ini yang dari tadi, dari yang baru dipindah ke sini. Yang baru kalau indukannya mau ngasuh, kita pindah sini. Nanti satu-satu sama anaknya. Nanti kalau misalkan sudah agak besar, 1 bulan ke atas, kita balikin ke kandang indukannya kayak yang pertama. Yang pertama tadi. Nanti ini biar yang muda-muda lagi. Baru di sapi umur berapa mas di kandang sapi tadi? Sapi itu mulai dari 2 sampai 3 bulan mas, tergantung nanti perkembangan anaknya. Biasanya ngelihatnya dari umur atau dari bobot sih? Dari bobot mas, 3 kali bobot. Bobot lahir? Bobot lahir. Misalkan kalau dia lahiran 3 kilo, berarti sekitar 9 kiloan udah bisa di sapi. Cuman kita bisa mempertimbangkan hal-hal lainnya seperti kemampuan dia makan hijauan udah bagus apa belum. Jadi kalau dia kemampuan makan hijauannya belum bagus, dia masih tergantung induknya, kita masih mempertimbangkan mas. Seperti itu. Nah dari mana kita bisa mempertimbangkan itu? Kita harus pencatatannya harus rutin melalui recording tadi. Iya, karena 700 populasi 700 nggak ada pencatatan, bingung ya mas. Kita 700 ekor, anak-anak cuma 2 tadi yang ngasih pakan. Yang ngasih pakan, tapi nanti yang ngarit beda lagi mas. Ngarit beda. Nah, yang ngarit itu sekitar 3 orang. Jadi kita ada 5 orang, sama saya 6 orang, 700 ekor. Untuk kesehatan mas sendiri atau? Kalau kesehatan kita ada dokter hewannya sendiri. Ada dokter hewannya. Kalau kesehatan apa aja sih mas yang di? Kalau kesehatan itu banyak hal mas, banyak hal. Ini kalau yang udah agak gede-gede dikit mas. Ini juga yang sama induk-induknya ya mas? Ini yang silangan tadi ya mas? Silangan. Udah kelihatan mas dari kakinya besar sekali. Iya. Kakinya ada besar. Yang gede banget ini. Gede nih mas, kakinya udah besar. Ini paling 2 mingguan mas. 2 minggu ya mas? Cuma kakinya udah besar. Ini anaknya bisa keluar berarti? Atau ini bisa keluar sendiri. Iya. Kalau ini yang ikut indukan, iya. Tuh
sangat lincah-lincah mas. Nih nanti gantian kalau sudah agak gede masuk kandang sama induknya. Iya. Kalau sudah agak gede lagi 3 bulan sapi, nanti sendiri kandangnya. Iya. Nanti setelah pembesaran 8 bulanan, betina bakalan kita coba kawinkan. Tergantung nanti tubuhnya gimana. Kalau yang jantan? Kalau yang jantan nanti kita kumpulkan jadi satu, kita jual pas kurban. Iya. Ini yang apa mas ini? Ini yang pembesaran jantan. Hasil oh ini belum ya? Belum, masih belum. Nah kita nanti ke gudang pakan mas. Ini gudang pakan mas. Ya. Rumput ya mas. Rumput lapangan, bekas palung. Rumput lapangan. Terus kita punya rambanan, hijau-hijauan. Satu hari kita 2 ton mas. 2 ton setengah. 2 ton sama 2 ton setengah. Untuk hijauan. Di sini hijauannya difermentasi atau disilase enggak? Enggak, kita nanti panen, terus kita pelayuan. Iya. Pelayuan sekitar minimal itu 6 jam mas, supaya menghindari kembung. Iya. Setelah pelayuan nanti kita chopper. Iya. Kita chopper, nanti kita bakalan pastikan. Jadi enggak, metodenya masih enggak ada metode kayak silase itu enggak? Ada, kita juga punya tong-tong itu yang banyak tong-tong hijau-hijau. Oh, yang biru itu untuk silasenya. Silase. Biasanya itu untuk simpanan pakan mas, ketika persediaan ya mas. Persediaan. Biasanya kita nanti anak kandang ada yang pengen libur, pengen libur ngarit, kita kasih 2 hari 3 hari. Tetap bisa kita rumputnya nggak terganggu mas. Jadi berapa tadi mas? 700 ekor itu bisa dihandle berapa orang tadi? Di kandangnya 2 orang. Iya. 3 orang yang nyari rumput. 3 orang cari rumput. Nah, sama saya 1 orang, tambah dokter hewannya 1 orang, 7 orang. 7 orang. Jadi 1 orang ngendel 100 ya ibaratnya mas ya. Ini kandang apa mas? Ini kandang kawin koloninya mas. Ini yang kawin koloni tadi. Kalau ini yang sudah bunting-bunting kita biarin. Tetap dibiarin ya mas? Biarin sini. Nanti kita ini yang ada pejantannya mas. Nah ini pejantan kita yang masih betina yang belum bunting. Oh ditaruh sini. Taruh sini sampai bunting. Biasanya kita nanti setelah 21 hari sampai 30 harian lah, 1 bulan kita bakalan cek USG mas. Di USG. Kita punya alat USG, nanti itu membantu kita untuk mengambil keputusan mas. Keputusan dia harus segera kita pisahkan dari pejantan atau dari koloni. Karena koloni itu ada keunggulan, ada kelebihannya mas. Koloni itu dia kalau kita buat kawin koloni itu lebih mudah, jadi nggak repot yang ngeluarin kayak tadi yang metode pertama. Tapi kerugiannya adalah ketika kita tidak menggunakan USG atau menentukan ini udah bunting apa belum. Biasanya di kandang koloni itu rawan terjadi keguguran. Iya. Kegugurannya akibat apa? Pertama akibat benturan biasanya. Karena kambing itu biasanya punya sifat untuk saling membuli gitu kan. Atau ya beda dengan domba ya mas? Ya beda dengan domba. Kompetisi pakan juga nanti pengaruh mas. Iya. Karena kita awal-awal kebuntingan itu kita bakalan naikin protein dan karbohidratnya tinggi. Nah nanti setelah itu kita pindahkan ke kandang ini lagi kandang baterai lagi ya mas. Tapi ada yang apa maksudnya yang itunya bagus dia tetap di koloni tadi ya, yang ngambil koloni. Ya. Nah di anak kandang farm kita juga ini mas apa namanya pengolahan limbah. Ada pengolahan limbah. Ada pengolahan limbah. Nah pengolahan limbah itu kita bakal nanti jadikan produk pupuk kandang. Ya. Nah ini jadi salah satu source income kita dari kandang farm. Nah, ini bisa jadi ide atau inspirasi bagi teman-teman. Dari mana saja kalau kita fokusnya di pedaging, breeding pedaging. Kalau kita breeding dairy atau susu, kita kan punya dari susu penghasilannya selain kita panen anak. Tapi kalau kita di breeding, kita punya kesempatan juga untuk menjadikan kotoran itu jadi sumber penghasilan. Nanti kita coba lihat ke sana mas. Iya, pengolahannya. Pengolahannya. Kita lihat yang mana lagi mas? Coba mau keliling kemana lagi mas? Coba lihat kambing burnya dulu mas. Jantan-jantan di sini ya mas. Ini bur merah ini biasanya kalau ini dia tetap bur mas, tapi beberapa orang bilang itu kalahari. Kalahari merah, red kalahari.
Tapi dia ini masih bangsa bor. Kebetulan aja dia masih warnanya merah. Karena memang beda mas. Beda ya mas? Beda. Red Kalahari itu dengan bor itu beda. Ini kalau ini dikawinin juga mas? Taruh. Ya biasanya ini dia betinanya itu kita kawin tubruk sama ini biasanya kan. Iya. Nah dia masih pengen kawin lagi. Biasanya kita tinggalin selama 2 hari di kandang pejantannya. Agak riskan juga mas, tadi yang dibilang rebutan makan ini. Ya, kalau berani makan. Kalau kambing punya kebiasaan seperti itu mas. Iya. Behavior alaminya dia, kalau dia jarang bertemu dia bakalan suka kompetisi pakan. Tapi kalau sudah sering ketemu dia bakalan seperti ini. Sudah lama maksudnya di koloni. Iya. Dia bakalan sama teman-temannya ini bakalan tetap akur ya mas. Akur. Ini jenis etawa ya mas? Ini etawa. Ini kita buat ini aja mas apa? Buat kurban biasanya kan ini kan udah menjelang kurban. Iya. Biasanya ada yang nanya sama ini ya. Apa? Ini kayaknya dari Sanen ya mas? Masih ada keturunan Sanen. Cuman jelek lah. buat kurban. Buat kurban. Lanjut keliling kemana mas sekarang kita? Kita punya ini juga mas apa? Ini. Domba di sebelah sana. Oh ini ya domba sebelah. Kalau ini kantor kita, kantor biasanya. Ini kantor di anak kandang farm. Anak kandang farm. Kantornya nyaman sekali mas. Iya. Biasanya tim pada kumpul di sini semua. Oh tim kumpulnya di sini ya mas. Ngopi gitu cari inspirasi ya mas di dunia ternak. Nah ini kalau di sini kita punya Texel sama Merino mas. Oh ini yang jantan lainnya mas ya? Ini ada 2 pejantan Merino, 1 pejantan Texel laginya. Bisa nggak sih mas kita masuk mas? Boleh. Boleh masuk aja. Ini unik mas, kandangnya kayak peternakan di luar negeri mas. Nah kalau kita di sini mas bakalan mengembangkan lagi di area depan sana pembangunan kandang yang bisa mas lihat. Iya di sana. Itu bakalan kita kembangkan domba. Model gini mas? Model seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Tapi nanti kita lahan apa? Beddingnya istilahnya. Iya. Alas tidurnya itu kita dari sekam nanti. Jadi di model kayak memang country gaya. Iya, kayak di luar negeri. Jadi bisa jadi kayak wisata ya mas, bisa jadi. Ya, kadang-kadang kita juga menerima wisata dari luar mas. Dari luar ya. Nah, sambil belajar. Belajar, biasanya kan senang lihat lucu-lucu seperti itu. Iya. Anakannya tebel. Ini anakan Merino mas. Merino ya mas, ya, tebel banget mas kalau anak Merino. Sangat lucu. Iya. Jangan ini. Tidurnya di sana dia. Ya, terserah mas ini udah. Terserah ya mas sudah. Sesuka sendiri mas. Iya. Kalau di sini kita punya Garutan, Yang ini jantannya Garut. Betina Garut. Nah, ini kita ini aja mas apa? Masih skala kecil kalau dombanya. Yang dombanya ya. Tapi kita bakalan tetap kembangkan di depan sana untuk yang domba. Nanti kita bakalan gunakan betina Garut. Iya. Kalau yang kambing kan kita gunakan Jawa Randu. Ya. Nanti kita bakalan gunakan betina Garut. Pejantannya Awasi atau Dorper nanti. Oh, nanti datangkan lagi Awasi sama Dorper dari impor ya mas. Impor. Kayak lembur. Itu tujuannya apa? Kita mau ngejar kalau pakai betina Garut dia punya kemampuan prolifik yang tinggi. Beda dengan domba-domba lainnya. Terus pejantannya itu nanti karena dia Dorper itu dia fokus ke daging, kalau Awasi fokus ke susu. Oh, iya. Nah itu nanti kedepannya pengembangan anak kandang farm seperti itu mas. Untuk di anak kandang farm ini juga nerima orang apa? Kayak belajar gitu bisa mas di sini? Ya. Tadi kan namanya mitra bisa ya? Mitra kita itu terbuka buat umum mas, sangat terbuka buat umum karena kita memang di sini bekerja sama dengan Angkatan Laut, jadi owner kita dengan petinggi Angkatan Laut juga sangat bervisi awal pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang ingin belajar, pengen nitip ternak, pengen tahu apa magang seperti itu, kita sangat menerima. Kita di sini juga hari ini menerima itu 4 orang mahasiswa dari Universitas Negeri di sekitar Jawa Timur ini untuk belajar di sini mas. Pelatihan ada ya mas pelatihan? Pelatihan kita juga ada. Pelatihan biasanya sebulan berapa kali mas kalau di sini? Wah nggak tentu mas. Biasanya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Jadi ini anak kandang farm memang ini masih luas ya pembangunan. Sangat luas mas. Ini kita masih punya lahan ke depan sana sampai pojok sana. Belakang sana juga masih sangat luas.
hamparan. Kayak selain kandang tadi tampak di sana ada musola juga ya Mas? Ya, ada musola. Ada ini tempat untuk berdiskusi. Lengkap untuk di Mas, untuk yang tadi ada aplikasi apa tadi yang buat data ternak Mas? Iya, itu buat anak kandang pribadi atau bisa untuk umum juga sih Mas? Kita itu memang awalnya itu membuat aplikasi data ternak itu hanya untuk anak kandang farm. Iya. Karena itu pertama kita kan menggunakan, biasanya kalau tradisional menggunakan buku gitu, atau sekedarnya di dinding kandang, kita udah menggunakan Excel, spreadsheet di Google Drive seperti itu. Cuman secara praktik kok terasanya lebih ribet gitu Mas. Bawa laptop, bawa kertas, terus pindahin ke laptop lagi gitu kan. Nah makanya kita, karena di sini juga banyak anak mudanya, kita coba buat aplikasi. Nah aplikasi data ternak ini nanti membantu kita para peternak, khususnya anak kandang awalnya kita terapkan di sini. Tadi dengan barcode tadi kita screen barcode, terus kita langsung masuk ke aplikasi, tinggal isi ternaknya nomor berapa, terus yang mau diisi kesehatan, apa produksi, atau pertambahan bobot, atau apa kita isi sendiri, sehingga kita memudahkan manajemen kita di sini. Nah, ternyata dari pembuatan aplikasi tersebut banyak euforia dari teman-teman peternak lainnya, karena memang recording ini menjadi kendala besar Mas di Indonesia tersendiri. Khususnya kambing domba itu banyak menjadi kendala, karena biasanya peternak itu melihara, oh ini kalau udah agak banyak, ini anaknya siapa tuh nggak bingung ya Mas ya? Ya kan kayak ini bapaknya siapa bingung, tapi ibunya masih tahu ibunya. Nah ibunya kawin kapan, jadi lahir kapan, umurnya juga nggak tahu. Nah dari aplikasi nanti kita bisa tahu umurnya berapa, terus ini ibunya dulu kawin dengan siapa. Nah itu permudahnya seperti itu ya Mas. Nah, aplikasi yang kedua Mas, kita juga bisa tahu ternak ini kalau udah pernah sakit, pernah kita suntik obat apa aja, terus riwayat penyakitnya. Jadi itu bisa menjadi data kita untuk pengambilan keputusan selanjutnya kalau ada yang sakit. Nah yang ketiga itu kita bisa mengontrol produksi Mas. Biasanya itu kalau kita petening, kita tuh pakai catatan, coretan, timbangan itu timbangan. Nah kalau kita di anak-anak farm petening, oh timbang bulan segini, masuk bulan segini, timbang berapa, nanti kontrol bulan berapa, nanti kita masukkan semua ke aplikasi. Jadi nanti ketemu istilah FCR-nya, feed intake-nya bisa ketemu, semuanya bisa ketemu, lebih efisien. Modern ya Mas. Terus yang keempat, masalah susu. Produksi susu juga bisa kita ukur. Oh, hari ini keluarnya sekian mili, besok keluarnya sekian mili. Oh, sampai dia umur pemerahan 3-4 bulan sekian mili. Nah itu kita bisa tahu Mas. Itu mudahnya aplikasi. Nah karena UV-nya banyak, kita coba data ternak ini kita masukin Play Store Mas. Oh ada ya Mas? Insya Allah itu dalam 2 minggu, 1 minggu ke depan kita udah ada di Play Store. Kan ini lagi proses. Nah kita masukkan Play Store supaya apa? Supaya banyak peternak lainnya bisa mengakses teknologi ini juga. Nah ini yang menurut saya perlu diterapkan di banyak peternak. Pertama yang berpopulasi di atas 50 ekor Mas. Itu Mas Arif, ada nggak gambaran contoh di aplikasi? Oh ada. Sedikit bisa dilihat aja Mas. Jadi cukup dari HP kita buka data ternak. Set. Nah ini data ternak. Nah di data ternak ini kita bisa setiap hari ada berbagai macam berita. Oh ada berita juga ya Mas? Dari situs-situs channel beberapa teman-teman yang aktif membuat konten tentang peternakan. Terus kalau kita mau recording, di sini kita ada fitur recording Mas. Recording ini ya Mas? Kita bisa pencet recording. Nah kita udah punya beberapa ternak yang kita masukin nih. Namanya? Ada yang Joni, ada Desi. Jadi karena kita kemitraan Mas, nama Desi ada pemiliknya juga. Yang tadi ya Mas. Nah ada umurnya juga di sini. Terus nanti kalau kita misalkan mau masukin, produksi susunya kita pencet aja. Nanti bisa kita tambahkan. Nah ini sebelumnya produksinya berapa, sekian liter gitu. Nah kalau di menunya apa sih Mas, menu utama di menu utamanya itu kita ada recording, ada forum tanya jawab. Jadi beberapa peternak atau peternak pemula yang ingin tahu ternaknya kenapa, pengen tanya apa, belinya di mana, bisa di forum ini. Terus di penjualan.
penjualan ini kita nanti bisa jualan ternak kita sendiri. Oh, bisa ya Mas? Bisa. Jadi, ini bisa menjawab pertanyaan kan kadang gimana sih jualnya susah atau apa? Ya, dari sini bisa diakses semua peternak di bisa Indonesia, ya? Di Indonesia. Ya. Terus tadi yang berita tadi Mas, berita ini bagi teman-teman ini beberapa teman-teman kita konten kreatif, konten kreator. Nah ini yang punya konten-konten berita ataupun video-video melalui YouTube ataupun media lainnya, nanti bisa diakses. Nah semuanya ini kita jadikan dalam satu aplikasi Mas. Wah mudah ya Mas, dalam satu aplikasi. Mudah pekerjaan, supaya peternakan kita di Indonesia juga semakin baik Mas. Nah itu tujuannya anak kandang farm. Nah, seperti itu. Mungkin kalau mau lihat ini pengolahan pupuk. Ke pengolahan pupuk Mas ya. Lihat mana Mas? Lihat sini aja Mas. Di semuanya terpakai ya Mas di sini itu dari istilahnya di anak kandang ini kita benar-benar belajar ternak milenial ya Mas ya. Ini anak kandang tuh pada keluar main-main semua. Memang biar itu ya Mas sambil jemur. Berjemur. Sehat lah intinya buat lebih sehat memang kalau kambing keluar itu Mas. Nah ini kalau silase kita masukkan tong sini Mas. Yang di tong. Nah ini misal ada kelebihan pakan dimasukin ya Mas. Kalau misalkan kita mau nabung nanti dicicil nabung, simpan di sana. Nah biasanya kalau pada panen raya jagung gitu ya Mas baru di Selasa. Yang nggak mungkin dimakan satu hari di Selasa. Nah di anak kandang farm kita semua kotoran serintil ternak kambing domba kita bakalan kumpulin itu setiap hari harus ngambil Mas. Ini karena kalau numpuk nanti tanahnya itu nggak bisa nyerap urinnya lagi, terus bisa menggenang, bau juga nanti amoniaknya naik kan bisa penyakit juga. Nah pengambilan ini juga nanti bisa kita jadikan sumber penghasilan juga Mas untuk peternakan. Ini dijemurnya ini kita nanti ya, Mas? Ini tujuannya di sini kita jemur, terus nanti kita kasih probiotik, kita fermentasi, kita tutup dengan terpal ini Mas. Ditutup juga Mas? Ditutup. Nah kita fermentasi itu Mas. Nah setelah fermentasi jadi nanti kita bakalan crusher. Ini Mas ya di giling ya Mas? Mesin crusher nanti kita bakalan mendapatkan hasil seperti ini Mas. Ini yang udah siap untuk dibuat tanaman ya? Buat tanaman. Dan tanda-tanda pupuk kandang yang jadi itu dia harus tidak bau Pak Mas. Nggak bau ya? Ini tidak bau sama sekali, seperti tanah. Nggak bau sama sekali. Tidak bau sama sekali. Nggak bau sama sekali. Nah itu kalau yang kemasan kecil. Udah dipasarin ya Mas? Kita sudah ada di berbagai macam tempat di. Berapa Mas kecil gini misalnya? Ini tergantung Mas, ada harganya nanti tergantung ya, Mas. Harganya itu nanti kalau kita jual ke pengepul beda, dan konsumen beda. Tapi intinya kan ada penghasilan dari ada penghasilan. Gitu, kalau yang biasanya kalau orang yang perkebunan kita mesannya banyak Mas, karungan. Langsung karungan. Ini yang buat di taman-taman rumah mungkin buat ibu-ibu. Itu jadi bisa sumber penghasilan tambahan. Selain kita jual ternak ataupun jual betina bunting, anakan lepas sapi. Nah itu nanti kita dapat penghasilan lainnya Mas. Itu dari anak kandang farm sendiri. Jadi proses peternakan kita jadi petani peternak, kita harus paham bisnisnya Mas. Nah bisnisnya itu nanti yang menjadi sumber ibaratnya bensinnya, supaya farm kita terus berjalan. Jadi konsep bisnis dengan konsep peternakan nggak boleh dipisah. Bisnis itu adalah peternakan gitu Mas. Jadi duitnya harus keluar masuk terus. Nah seperti itu kalau di anak kandang farm. Oke Mas Arif, terima kasih banyak. Tadi udah diajak keliling-keliling di anak kandang farm, luas banget. Dan kedepannya kayaknya semakin luas ya Mas ya? Kita terus bangun Mas. Terima kasih sebelumnya Mas Arif. Semoga makin sukses untuk anak kandang farm. Dan buat teman-teman yang pengen belajar atau ikut pelatihan mungkin ya Mas ya? Terus mungkin berminat dengan aplikasi data ternak atau pengen main, sekedar main, belajar, nitip juga bisa. Anak kandang farm ini adalah solusi kita pengen ternak dengan keterbatasan segalanya.
bisa ternak di anak-anak farm. Jadi kalau kita nggak punya lahan, nggak punya waktu, jadi bisa mengajak keluarga setiap minggu ke sini lihat ternaknya. Ya ini teman-teman, solusi ternak ketika nggak punya lahan, nggak punya waktu, bisa ternak di anak kandang farm. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti video ini. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe biar tidak ketinggalan video-video dari sahabat sapi. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.